nama asli Surip, di KTP Surip, di KK Surip. Mbak Surip tahun 2008 deh. Tahun 2008 teman-teman bilang Mbak Surip. Mungkin masih jaya-jayanya Mbak Surip. Iya. Yang gimbal itu, yang reggae gimbal itu. Mbak Surip lahir tanggal 7 Maret 76, itu tepatnya di daerah Kedaton, yang sekarang ini orang bilang DPR lah, daerah pinggiran rel, di belakang MBK tepatnya itu di Kedaton. Terjun ke dunia seni itu langsung menggeluti string art atau gimana? Kalau untuk ke seni rupa ini sebenarnya bukan langsung ke string art. Yang pertama kali itu adalah ada teman minta buatkan mahar. Nah saat itu di pos ronda, Mbak, aku itu mau bikin mahar gitu kan. Mahar apa? Coba kamu browsing gitu kan. Nah tapi di saat waktu membuat mahar itu Mbak Surip itu posisinya kerja di pertambangan. Oh bentuknya seperti ini. Tadi Mas Jari kan bilang, kok ada koin dalam bentuk wajah. Nah seperti itulah. Nah jadi setelah hasil yang Mbak Surip terima kok lumayan gitu kan. Dan ternyata berkelanjutan. Nah akhirnya mencoba untuk membuat karya-karya dari bahan-bahan lain yang seperti yang dilihat tadi. Ada yang dari aluminium, namanya seni emboss painting. Terus itu ada yang dari bungkus bed kopi, itu namanya seni mozaik. Untuk di benang ini Mbak Surip melihat bahwasanya ada karya yang unik lagi itu kan, namanya string art. Dan Mbak Surip belajar itu dari YouTube. Mbak Surip simpen ya, YouTube itu Mbak Surip simpen, namanya Debbie Smith dari Inggris. Jadi dia mengatakan bahwasanya karya ini akan mendunia, dan saya alhamdulillah mendapat pesanan semua Eropa itu pesan sama dia. Debbie Smith yang dari Inggris. Mbak Surip chatting lah. Akhirnya terus menggali informasi dan Mbak Surip mencoba untuk membuat karya string art. Awal mulanya string art yang Mbak Surip buat itu dari benang wol. Karya pertama kali untuk string art dari benang wol itu wajahnya Putri Tanjung, anaknya si anak singkong. Lalu yang itu Mbak, yang untuk anak-anak disabilitas itu awal mulanya gimana sih? Nah, mendidik mereka. Kalau anak disabilitas itu, kami punya anak namanya Imam Chandra. Sekarang umurnya mendekati 7 tahun. Ketika kita diberikan satu pesanan, anak ini sepertinya kok ada rasa ketertarikan gitu loh. Si Chandra ini ada rasa ketertarikan. Saat itu Mbak Surip dapat pesanan itu membuat karya dari Bang Elki ya, CEO-nya Elskopi ya. Jadi si Chandra ini mendekat dan dia merajut. Karena anak tersebut masih umur 4,5 tahun, rasa ketertarikan itu ada. Bukan soal karya ya, bukan soal karya yang Mbak Surip tampilkan ke Elskopi, tapi rasa ketertarikan. Karena dia posisinya masih anak-anak, apalagi dengan kondisi dia yang disabilitas, bisa dikatakan bayi lah ya, bayi. Nah, Mbak Surip harus mencari orang yang lebih dewasa dari dia. Nah, akhirnya Mbak Surip dapatlah satu anak itu di bulan Desember tahun 2020. Pesawaran, umur 16 tahun, cerebral palsy, belum bisa jalan.
setelah Mbak Surip mencoba untuk memberikan edukasi dan berhasil dalam waktu 9 hari. Sahabat Kompas.com, inilah potret pemangku jabatan Kabinet Indonesia Maju yang dilukis oleh para penyandang disabilitas lumpuh otak atau cerebral palsy di Bandar Lampung. Dipamerkan di kedai Els Coffee Roastery pada Rabu 6 Oktober 2021. Pameran ini pun digagas sebagai peringatan Hari Cerebral Palsy sedunia. Nah, artinya untuk karya ini jangan diberikan kepada anak-anak ataupun bayi, jangan kan. Jadi Mbak Surip mencoba untuk mengedukasi mereka yang cerebral palsy atau yang tunadaksa. Setelah bertemu dengan Rehan yang umur 16 tahun, Mbak Surip mencari lagi. Ke-31 potret ini dibuat oleh 7 orang penyandang disabilitas cerebral palsy. Salah satunya Rehan yang telah membuat lukisan potret Presiden Joko Widodo. Gambar Pak Bupati Pak Dendi, Ya, sama Pak Soekarno, ya, sama Gubernur. benar. Iya, 8 hari. Dan ada sebuah tawaran di bulan Ramadan itu bergabung bersama anak-anak potat Down syndrome. Nah, di situ Mbak Surip mencoba untuk mempelajari karakter Down syndrome. Dan ternyata karakter Down syndrome adalah karakternya mengarah ke seni gerak atau seni pentas atau seni tari atau seni teater. Dari 5 anak dikali 2 sama dengan 10, Mbak Surip langsung berpikir bukan mereka yang disabilitas yang akan berkarya, tapi orang tuanya lah yang berkarya. Masuk dalam program KEDIP, Keluarga Disabilitas Berkarya. Jadi orang tuanya lah yang berkarya. Dari 6 diagnosa yang disampaikan ke Mbak Surip, dari 6, 1 yang muncul dengan diagnosa tunadaksa atau cerebral palsy dengan nama Sinta Meliana yang saat itu umur 22 tahun. Seorang penyandang disabilitas cerebral palsy atau lumpuh otak mampu melukis wajah mantan wali kota Metro Ahmad Pairin dengan seuntai benang hitam. Dia adalah Sinta Meliana, gadis 22 tahun, putri dari pasangan suami istri Sumali dan Suharni. Itu, jadi tidak semua mereka yang notabene disabilitas mereka dapat berkarya di seni rupa. Mbak Surip tidak mencetak mereka untuk menjadi seorang seniman, bukan. Tapi Mbak Surip mengajak untuk mereka untuk melatih motorik. Ketika motorik itu terlatih dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, mereka akan terlatih. Motoriknya akan terlatih. Ketika mereka berjuang untuk membuat karya tersebut, Mbak Surip katakan bukan menjadi seorang seniman, iya. Tapi ketika mereka melakukan terus-menerus, hasilnya adalah sebuah karya. Nah, karya itu nanti bisa diapresiasi dengan orang lain. Mbak Surip yakin karya itu akan diapresiasi. Kira-kira seperti itu. Mbah viralnya bukan viral sih, kayak aku aja tahu kan Mbah itu gara-gara yang pameran Els Coffee kemarin karena unik gitu, kayak katanya satu-satunya seniman yang ngedukasi string art ke anak-anak disabilitas gitu kan. Insya Allah. Itu purpose tujuannya itu apa Mbah melakukan ini gitu? Anak kami disabilitas. Iya itu. Ketika ditanya apa sih tujuannya Mbak, anak kami disabilitas. Terus apa ya? Mereka ketika remaja, dewasa, mereka butuh pekerjaan yang bisa untuk menafkahkan mereka. Orang tua itu masanya terbatas. Ketika orang tuanya udah nggak ada,
mau kemana dia. Jadi kita mencoba untuk memberikan edukasi ini, yaitu tadi untuk mereka lah. Mudah-mudahan ini untuk langkah kamu gitu lah. Ya itulah satu sisi itu, karena panggilan satu amanah. Ya, nah, NUA ini kan media Lampung nih, Bah. Khusus kalau untuk yang Mbah bilang tadi Pemda Lampung ya gitu. Udah apa? Bukan optimal ya, kayak ngelihat anak-anak disabilitas itu masih kurang ya memang. Bahasa nggak bisa jawab secara detail ya, ya intinya itu, Basur nggak bisa bicara secara detail untuk pemerintah provinsi A, pemerintah provinsi B, Basur tidak bisa bicara. Intinya kami hanya memberikan edukasi ini sedikit kepada mereka, dan secara jujur kami tidak minta sesuatu apapun dari pemerintah. Intinya kami bisa memberikan satu buah informasi, satu buah edukasi, itu satu kebanggaan bagi kami ketika mereka itu berhasil. Gitu kan. Karena apa? Karena yang paling penting itu adalah peranan orang tua untuk mensupport anak tersebut gitu. Apapun itu. Ada pesan nggak untuk pemerintah atau harapan? Harapan ya untuk pemerintah, sebenarnya untuk mereka yang disabilitas itu sebenarnya mereka itu tidak minta sesuatu bantuan apapun ya, tapi paling tidak itu yang mereka butuhkan itu adalah, saya itu mau kemana sih nanti setelah lulus gitu kan. Saya sekolah dari TK 3 tahun, disabilitas ya, TK 3 tahun, terus SD 6 tahun, total pendidikan total pendidikan 15 tahun. Saya mau kemana itu? Saya nggak diarahkan. Saya dapat bantuan sembako itu. Apakah bantuan sembako itu tiap bulan dikasih? Apakah bantuan tersebut diberikan 1 minggu sekali gitu kan? Yang harus dipikirkan adalah untuk masa depan mereka, supaya mereka itu mandiri gitu kan. Ketika mereka punya karya, yuk support karyanya gitu kan. Support karyanya. Jadi yang mereka butuh, Mbak Surip sharing, apa sih yang sampai Anda butuhkan, atau orang tua membutuhkan apa untuk anaknya itu? Ya nggak mungkin dia minta terus ya kan sama orang tuanya juga punya usia yang rentang waktu. Kalau seandainya orang tuanya meninggal, siapa yang menanggung mereka? Apa tetangganya apa itu? Jadi itulah yang mereka butuhkan adalah satu pendidikan khusus untuk disabilitas. Ini alat-alat Mbak? Ini alat. Ini benang yang digunakan adalah benang jahit. Nah, alat rajutnya ini dia. Ini alat rajut ini sempat mau dibeli ini alat rajut ini dengan harga $3. Ini Mbak buat sendiri? Iya. Itu pena, sorry. Betul. Ini pena. Per kilonya 600.000. Nggak nyampe 1 kilo, tetap bayar dia 1 kilo. Iya. Saya tidak akan kirim alat saya ke tempat tuan, tapi saya akan memberikan bagaimana cara membuat alat rajut ini. Wow. Orang mana itu? Orang dari Brazil. Orang dari Brazil. Nah, jadi yang ini adalah modifikasi yang kelima. Yang pertama kali Mbak Suri pakai jari, nariknya pakai jari. Nah, sudah itu yang kedua itu pakai spidol. Ternyata begitu ditarik terus menerus sampai ribuan kali, dia mengeluarkan gesekan, airnya panas, airnya dia nyepit ya kan. Nah, sudah itu terus akhirnya Mbak Surip membuat satu buah formula ide bagaimana Mbak Surip menggunakan ujungnya besi ini. Mbak Surip kikir, sudah dikikir. Nah, akhirnya Mbak Surip dapatlah menemukan cara ini, dan ini nanti dibantu dengan
dengan bahan ini. Nah, ini namanya stopper. Ini namanya stopper. Stopper itu adalah untuk menstabilkan kekencangan benang. Kalau misalkan terlalu kuat, ini dikendorin. Kalau seandainya kurang negang, dikencengin lagi sini. Nah, jadi merajutnya seperti ini. Terus seperti ini. Nanti kita akan coba. Kalau untuk di string art ini, metode yang sudah dilakukan adalah sudah 5 metode. Metode yang pertama adalah metode blok. Ini juga ada tekniknya juga, ada rahasianya juga. Metode blok, ngeblok dia. CG, Chandra Gallery. Seperti logo star ya. Ya. Seperti tombol star ini. Ini sistem blok. Dia satu warna warna merah semua, warna putih semua, warna hitam semua. Dan ini ada tekniknya. Terus itu yang kedua ini sistem blok. Teknik yang kedua adalah gradasi. Dia pakai benang-benang yang gradasi. Terus itu teknik yang ketiga adalah teknik wajah. Teknik wajah dengan paku di sekelilingnya. Terus teknik yang keempat itu adalah teknik depan sama belakang ada paku. Jadi depan dirajut, belakang dirajut. Berarti nggak kelihatan dong yang di belakang ini. Kalau seandainya di belakang dirajut, papan yang di dalam ini dibuang. Seperti itu nyanyi pendiri BRI. Jadi papan itu dibuang, papan yang ini dibuang. Nah, jadi depan sama belakang itu ada pakunya dan dirajut, depan belakang dirajut. Punya grup gitu ya dengan seniman-seniman dunia. Ya, kalau seniman-seniman dunia ini alhamdulillah support itu. Sekarang itu harus benar-benar bisa memanfaatkan dunia digital. Screenshot dari media, itu dalam berupa gambar, udah pasti dong dalam gambar, dan itu bisa ditranslate ternyata. Translate benar, iya. Dan Luis Lira dari Spanyol mengatakan bahwasanya Mbah Surip namanya sudah ada di Spanyol. Mbah Surip sudah ada namanya di Spanyol, dan saya akan berikan media tersebut. Jadi media tersebut itu dalam bentuk bahasa Spanyol, dan di situ tertulis nama Mbah Surip. Ini ASA ini ya, akustik string art. Jadi Mbah Surip akan membuka kesempatan bagi teman-teman mau kolaborasi. Kalau ini kan koar nih. Kalau koar bahasanya itu kayak meluapkan sesuatu ucapan dengan keras gitu kan. Koar. Tapi kalau di sini kolaborasi art. Mbah, aku mau akustik ya, aku sudah izin sama pemilik lagu, saya sudah izin sama penciptanya. Berarti Mbah Surip membuat konsep lagu itu lagu siapa misalnya lagu si A, taruhlah lagunya Ariel deh ya kan. Mbah, saya membuat konten YouTube akustik lagunya Ariel gitu kan. Berarti Mbah Surip harus membuat wajahnya Ariel gitu kan. Dan alhamdulillah Ariel Noah support. Terima kasih Opi Guava. Opi Guava sutradara Noah, dan karya Opi Guava dan Ariel Noah dari sini. Dan sudah chatting, sudah video call sama Opi Guava. Kalau ini Mbak, ide atau karya gila yang menurut Mbak pernah Mbak buat apa? Di mana dulu nih? Di benang? Iya, apapun di seni rupa. Di seni rupa? Mungkin. Terbesar di Indonesia.
Oh gitu. String art terbesar di Indonesia itu dibuat di sini, di rumah inilah. 5 meter kali 2 meter dengan durasi waktu itu 10 proses biji kopi, mulai dari biji kopi itu dalam polybag dan dia tumbuh sampai proses ke barista. Itu dalam satu frame itu sejarah 5 meter. 5 meter kali 2 meter dengan total benang itu 19 lusin benang dengan total paku plus minus 45.000 paku. Waktu pengerjaan 4 bulan. Terpajang di L Rastery. Iya. Kebebasan berkarya menurut Mbak Surip apa? Kebebasan berkarya untuk Mbak Surip pribadi nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Bahkan nggak ada standarisasi untuk berkarya, itu nggak ada standarisasi. Mbak Surip buat string art, standarisasinya apa? Nggak ada standarisasinya. Terus berjalan terus. Pesan untuk teman-teman yang baru atau masih takut terjun jadi seniman. Harus berani deh. Harus berani mencoba. Cabai ya. Coba kau makan, rasanya apa? Oh enggak, coba dulu. Kalau dicoba sudah tahu dia rasanya itu pedas. Nah jadi paling tidak itu coba dulu. Kan saya pengen lo berkarya gitu kan. Yang pertama itu niat, sudah itu coba mempelajari lagi dari 4M1E, material, metode, mesin, material, metode, mesin, manusia, sama envirofaktor lingkungan. Kalau seandainya manusianya ada minat gitu kan, manusia ada minat nih, ada minat. Bagaimana dengan material? Terus kalau seandainya materialnya ada, saya punya papan, saya punya paku gitu kan, saya punya benang gitu kan. Terus mesin itu artinya alat pendukung. Kamu harus punya palu, kamu harus punya strapless itu kan, segala macam. Terus yang terakhir adalah dari faktor lingkungan. Kamu harus bergaul dengan lingkungan yang mana dulu nih? Kalau kamu bergaul sama seniman musik, ini kan menurut keinginan kamu, menurut niat kamu, ya kan kamu jadi pemusik gitu kan. Tapi kalau kamu bergaul dan konsekuen terhadap seni rupa, ya kamu akan menjadi seorang yang seni rupa. Tapi kan yang pertama itu tadi niat tadi itu, niat. Itu kuncinya adalah kamu harus berani mencoba.